Oke, cek 1 2 3. Suara saya sudah masuk, terdengar jelas. Kalau misalkan belum, bisa tolong konfirmasi ya teman-teman. Iya Pak, baik Pak. Oke, yuk kita mulai. Bisa tolong diaktifkan video call-nya semuanya. Oke, bisa tolong diaktifkan semua video call-nya. Akan segera kita mulai. Udah ambil aja. Ada lagi yang belum join, masih banyak ya. Ini baru 10 orang. Oke, sambil menunggu teman yang lainnya, bisa tolong diinformasikan ke teman-teman yang lainnya untuk segera bisa join ya. Biar kita bisa segera mulai. Oke. Nah ini kan berarti satu kali pertemuan lagi ya teman-teman yang lainnya menjelang UTS ya. 2 kali pertemuan lagi ya. Kurang lebih Pak. Kurang lebih ya, coba saya lihat jadwal dulu. UTS itu ada di tanggal 19. Berarti masih ada 2 kali pertemuan ya. Masih ada 2 kali pertemuan. Minggu sebelum UTS, minggu tenang lah, berarti 1 kali pertemuan. Nah, nanti di minggu tenangnya saya minta waktu untuk sebentar kita kejar materi. Kan kemarin ada materi yang tertinggal 1 ya. Jadi kita di minggu tenangnya saya minta masuk materi biar lengkap. Karena dapat instruksi buat yang libur dan juga yang sempat tertinggal materinya bisa diganti dengan kuliah pengganti ya di hari yang lainnya. Oke. Sambil kita menunggu teman yang lainnya, alangkah baiknya kita buka saja ya perkuliahan hari ini. Bisa minta tolong diaktifkan dulu semuanya untuk video call-nya ya, video conference-nya, biar kita sama-sama bisa menyimak. Untuk yang belum diaktifkan bisa tolong segera diaktifkan. Oke, izinkan saya untuk memimpin pembukaan kelas hari ini dan juga sekaligus memimpin doa ya. Alangkah lebih baiknya kita sebelum melakukan aktivitas bentuk apapun itu diiringi diawali dengan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa agar apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan menjadi nilai kebaikan untuk diri kita sendiri maupun untuk sesama. Berdoa kita pimpin, berdoa saya pimpin menggunakan ajaran Muslim ya. Bagi teman-teman apabila ada yang non muslim bisa diikuti menggunakan tata cara peribadatan agamanya masing-masing ya. Berdoa, kita mulai. Oke, berdoa selesai. Untuk materi hari ini kita masuk di program input dan output ya, tapi ini secara sederhana. Kita perkenalkan untuk program input outputnya kita perkenalkan. Jadi gini, pada dasarnya dari semua materi yang sudah kita berikan ya, yang sudah kita sama-sama pelajari, itu kan masih dalam format notasi. Nah, format notasi itu tidak bisa langsung dieksekusi oleh
komputer nih. Jadi kita harus pecah dulu, yang namanya program itu pasti ada input, output, dan prosesnya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan input ya, yang dimaksud dengan input itu istilahnya komputer menerima masukan ya, menerima masukan yang kemudian lalu diproses ya, diproses, dan selanjutnya komputer melakukan pengolahan ya di dalam proses itu yang menghasilkan output atau keluaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah sempat bahas ya mengenai beberapa perintah dalam notasi pseudocode ya. Seperti contohnya perintah read ya, teman-teman juga sudah pernah ya mengerjakan tugas ya untuk membuat notasi algoritma menggunakan pseudocode. Yaitu ada perintah read, yang dimana perintah read itu untuk membaca ya, membaca masukan suatu data tertentu ya, yang istilahnya kalau misalnya komputer itu mampu membaca apa yang diperintahkan oleh teman-teman. Nah, kemudian dalam menulis pengeluarannya atau output itu teman-teman kemarin sudah menggunakan perintah write ya. Jadi read and write-nya itu, kalau read itu digunakan dalam perintah membaca dan memasukkan suatu nilai data, kemudian untuk write-nya itu menulis bentuk output dari pengolahan data penulisan masukan itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba memperkenalkan ya notasi pseudocode dalam program mencetak sebuah kata hello world ya. Nah, kemudian pada notasi ya, di situ kan ada 3 struktur ya, ada program, deklarasi, dan juga algoritma, yang dimana ada keterangannya suatu bentuk komentar program untuk mencetak tulisan hello world. Kemudian deklarasinya itu pesannya berupa string ya, jadi pesan hello world itu merupakan string ya, karena berupa kata ya, huruf yang dimasukkan ke dalam sebuah variabel pesan. Kemudian lalu dicetak ya. Kenapa tidak muncul sebuah read gitu ya? Nah, jadi read itu tergantung dalam konteks permasalahannya ya. Ketika misalnya teman-teman sedang melakukan input data ya, misalkan meminta komputer untuk menyimpan data masukan, yaitu pasti menggunakan read. Nah, jadi kenapa tidak menggunakan read? Karena pesannya di sini itu kan bertipe data string ya, bertipe data string. Nah, kita langsung saja masukin ya, kan bisa secara langsung, bisa tidak secara langsung kan dalam pertemuan sebelumnya. Jadi kita masukkan, ditampung dalam sebuah variabel pesan. Nah, kemudian ada contoh lagi ya dalam melakukan pencetakan kata hello world. Di sini teman-teman bisa menyimpan stringnya itu dalam bentuk konstanta ya, konstanta yang kemudian baru dicetak hasilnya. Jadi notasinya adalah si pesan, variabel pesan ini disimpan dalam tipe data konstanta yang sudah diberikan nilai ya, yang sudah diberikan nilai yaitu hello world. Kemudian pada proses eksekusinya, algoritma hanya langsung saja menuliskan atau mencetak kata pesan, maka nanti akan keluar hello world. Tetapi hal ini itu akan sangat berbeda jika teman-teman melakukan translasi ya, translasi ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Nah, ini hanya dalam notasi pseudocode, jadi pasti akan berbeda. Nah, kemudian ada contoh lagi program mencetak sapaan ya. Misalnya program diminta untuk ya mengetikkan sebuah nama dari sebuah perangkat keyboard, lalu menampilkan sapaan plus nama ya, dengan namanya adalah string yang kita masukkan sebagai contoh. Misalnya program sapaan ya, yang dimana program ini dapat menerima input berupa nama, kemudian mencetak sapaannya yaitu halo. Nah, deklarasinya namanya kita simpan dalam variabel string, kemudian kita baca dulu namanya ya, kita baca read dulu nama, kemudian pasti ketika read nama minta dimasukin ya, misalkan namanya Aulia ya, kita ketik Aulia, kemudian enter, selanjutnya write. Nah, ditampilkan ya, ditampilkan hello dan nama, berarti yang akan tampil di keluaran layar yaitu hello Aulia. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bentuk perbedaan read dan tidak menggunakan read tadi ya. Nah, kemudian kita coba ke contoh program luas segi 4 ya. Nah, dalam program luas segi 4 ini kan tentunya rumusnya itu panjang kali lebar ya.
Tapi ini luas segi 4 dalam berbentuk persegi panjang gitu ya intinya. Jadi hanya rumusnya panjang kali lebar. Baru timbullah luas. Nah, di sini kita deklarasikan panjangnya itu bertipe data real, kemudian luasnya bertipe data real, dan untuk hasil luasnya sendiri itu bertipe data real. Nah, kenapa tidak integer saja, Pak? Gitu kan? Sebenarnya untuk pemilihan tipe data real dan juga integer itu sebenarnya tergantung kepada teman-teman menyiapkan suatu perhitungan ya. Bisa saja teman-teman membuat panjangnya itu real, berarti teman-teman hanya fokus terhadap bilangan bulat. Jadi tidak ada perhitungan-perhitungan yang akan menghasilkan nilai desimal ya, titik dan lain sebagainya. Nah, kemudian di situ di dalam algoritmanya minta dulu dibaca. Dalam arti dibaca itu meminta kita sebagai pengguna ya, sebagai pengguna program untuk memasukkan nilai panjang dan lebarnya. Makanya di situ diminta dengan perintah read. Setelah panjang dan lebarnya kita inputkan, kemudian secara otomatis komputer akan melakukan pengolahan ya. Pengolahan yaitu menghitung panjang dikali dengan lebar, disimpan di variabel luas. Kemudian setelah selesai proses perhitungannya, maka komputer akan mengeluarkan hasil outputnya, yaitu dengan diperintahkan menggunakan perintah write, print luas gitu ya, ibaratnya gitu. Nah, kita masuk ke dalam subbab ya, bilangnya sub pembahasan mengenai pemrograman dengan menggunakan bahasa C. Jadi sebenarnya banyak ya. Ketika teman-teman akan mempelajari suatu bahasa pemrograman banyak. Bisa menggunakan Pascal, bisa menggunakan Python, bisa menggunakan lain sebagainya. Nah, setiap bahasa pemrograman itu memiliki struktur bahasa yang berbeda-beda tentunya. Jadi teman-teman ketika akan mempelajari suatu bentuk bahasa pemrograman, teman-teman juga harus mempelajari kaidah-kaidah ataupun ketentuan yang ada di bahasa pemrograman tertentu. Nah, ketika teman-teman belajar algoritma, maka teman-teman pun juga pasti akan dituntut untuk belajar pemrogramannya. Jadi kita akan sama-sama untuk belajar pemrograman. Kenapa? Karena kita sudah diajak berlatih ya, dari awal diajak berlatih untuk berpikir secara logis dan juga sistematis akan membuat suatu algoritmanya. Nah, agar algoritma itu bisa diterapkan dalam bentuk program, maka teman-teman harus melakukan translasi dulu, yaitu proses perubahan ya, atau menerjemahkan gitu. Nah, hal ini kita akan coba menerjemahkannya ke dalam bahasa C. Nah, jadi notasi algoritma dalam bentuk pseudocode itu yang seperti bilang awal tadi itu tidak dapat langsung dieksekusi oleh komputer. Maka ya algoritma tersebut harus dirubah dulu menjadi program komputer, baru bisa dibaca oleh komputer, yaitu dengan menggunakan perantaranya menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Nah, perubahan notasi dari pseudocode ya, ataupun perubahan notasi dari bentuk flowchart ya, ataupun dalam bentuk kalimat deskriptif ke dalam bahasa pemrograman itu disebut dengan proses translasi ya. Jadi ketika teman-teman membuat suatu notasi bentuk apapun itu, dan ketika teman-teman akan menerjemahkan atau merubah ke dalam bahasa pemrograman, itu disebut dengan proses translasi. Nah, kemudian hal yang harus diketahui sebelum melakukan proses translasi itu apa? Contohnya kita menggunakan konteks ke dalam bahasa C. Nah, jadi di dalam bahasa C kita mesti tahu dulu bahasa C itu apa. Bahasa C itu merupakan pengembangan ya, pengembangan dari bahasa C++ itu merupakan pengembangan dari bahasa C. Pengembangannya tidak jauh, cuman hanya menambahkan OOP-nya saja, yaitu Object Oriented Programming. Cuman hanya itu aja pengembangannya. Nah, untuk struktur penulisan tata bahasanya itu hampir mirip ya, hampir mirip. Tapi mungkin ada perbedaan sampai dengan saat ini dengan adanya versi-versi terbaru. Pasti ada sedikit perbedaan, cuman masih dikategorikan secara umumnya masih sangat mirip. Kemudian bahasa C dan bahasa C++ itu bersifat case sensitif atau dia sangat sensitif. Kenapa sangat sensitif? Jika teman-teman menuangkan bentuk apapun itu ke dalam bahasa C ataupun bahasa C++ dengan menggunakan huruf kapital ataupun huruf kecil, itu akan bermakna yang berbeda. Jadi ketika teman-teman menulis suatu huruf menggunakan huruf besar,
ya. Padahal teman-teman ingin outputnya A misalnya, tapi teman-teman menuliskannya menggunakan huruf besar, maka tidak akan pernah terjadi. Hasilnya pasti akan selalu berbeda apa yang teman-teman inginkan. Nah, jadi makanya untuk penulisan huruf besar dan huruf kecil ya dalam bahasa pemrograman C dan juga C++ itu sangat berpengaruh ya, dan itu pasti akan menghasilkan suatu keluaran yang berbeda. Nah, contohnya di sini sudah disebutkan N besar ya, huruf N besar itu tidak sama dengan N kecil. Terus kata hit car dengan tulisan nada huruf besarnya tidak sama dengan kata hit car dan penulisan huruf kecil. Kemudian dalam bahasa C ataupun bahasa C++, suatu bentuk deklarasi yang didefinisikan sebelum kata main ya, main itu merupakan fungsi ya, merupakan fungsi dari struktur C ataupun C++. Jadi main itu kita asumsikan sebagai bentuk deklarasi awal ya ketika kita menggunakan struktur bahasa pemrograman C dan juga C++. Nah, itu dianggap sebagai deklarasi global yang artinya semua nama yang didefinisikan di dalam deklarasi global dikenal dan juga dapat dipakai di seluruh bagian program termasuk fungsi dan juga prosedurnya. Nah, tetapi jika bentuk deklarasi didefinisikan setelah main ya, setelah main, maka nama-nama di dalam bagian deklarasi yang dalam hal ini itu fungsi ya ataupun prosedur itu hanya dapat dikenal oleh program itu saja ya, tetapi tidak dikenal di dalam fungsi atau prosedur lainnya. Jadi penempatan main itu ketika teman-teman mendeklarasikan, contoh tadi ya, kita mendeklarasikan suatu pesan dalam bentuk string ya. Nah, si deklarasi pesan itu teman-teman disimpan di luar main ya, maka bahasa C tidak akan dapat membaca deklarasi si pesan mainnya itu tadi ya, karena kenapa? Disimpan di luar. Nah, yang program yang bahasa C bisa dapat baca itu harus di dalam main deklarasinya gitu. Nah, main ini berada di luar. Jadi ibaratnya begini, ketika teman-teman akan mencoba mentranslasikan ke dalam bahasa C, pasti teman-teman akan diminta untuk memasukkan daftar pustakanya. Nah, kalau dalam bahasa C, daftar pustakanya itu include ya. Nah, setelah include, teman-teman akan diminta untuk memasukkan beberapa library ya. Nah, library yang dibutuhkan, misalnya contoh library IOStream ya. Nah, setelah selesai, teman-teman akan membuat suatu definisi untuk mendeklarasikan nantinya menggunakan main, lalu kurung tutup kurung buka, tapi yang kurawal gitu ya, yang ada cukriknya. Nah, kemudian baru teman-teman di situ mendeklarasikan gitu ya. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian di dalam bahasa C dan bahasa C++, bentuk tulisan yang sifatnya untuk komentar itu bisa dituliskan dengan menggunakan, kalau misalnya C aja ya, C aja itu menggunakan slash bintang di awal sebelum komentar, misalnya komentarnya halo. Nah, sebelum kata halonya itu diawali dengan tanda slash bintang. Kemudian di akhirnya menggunakan tanda bintang dan slash. Nah, terus selanjutnya dalam C++ itu kalau untuk komentar bisa menggunakan double slash ya. Jadi sebelum diawali dengan kata-kata, maka harus diawali dengan double slash dulu. Jadi nanti akan berubah menjadi komentar. Sehingga apa? Program tidak perlu mengeksekusi kata-kata ataupun kalimat yang teman-teman buat. Kemudian dalam bahasa C yang tadi saya sebutkan ya, jadi ada pustaka. Kalau misalkan bahasa C saja, pustakanya itu studio.h biasanya. Nah, kalau misalnya untuk perintah input outputnya, biasanya kalau bahasa C itu menggunakan scanf atau printf dan lain sebagainya. Nah, dan selalu menggunakan ya pustaka kata kunci ya, ataupun library kata kunci yang tadi saya bilang include. Kemudian dalam bahasa C++ itu biasanya menggunakan pustaka pemrogramannya itu IOStream ya. Nah, untuk perintah input outputnya biasanya menggunakan cin ataupun cout ya. Nah, ataupun perintah lain sebagainya. Nah, kata kuncinya yang digunakan sama, yaitu menggunakan include. Jadi yang tadi saya bilang untuk struktur tata bahasanya C dan C++ itu tidak jauh berbeda, hampir sama. Kemudian dalam bahasa C ya, penggunaan using namespace std itu merupakan perintah yang digunakan untuk mendeklarasikan ya, memberitahukan kepada si compiler C++-nya
bahwa kita akan menggunakan fungsi class, file, ataupun bentuk apapun yang terdapat dalam namespace std-nya. Jadi bisa dibilang misalnya gini, kita akan menuliskan satu kata yang kata itu cukup seperti copy paste ya. Jadi misalnya teman-teman ingin melakukan perintah cout ya, cout cout nama misalnya. Nah, si sebuah nama itu tidak perlu harus diketikkan berkali-kali ya. Jadi cukup menggunakan std using namespace. Nah, jadi seperti itu teman-teman kita bisa sama-sama untuk mempraktekannya agar lebih paham ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat proses translasinya dari notasi pseudocode ke notasi C++. Nah, di sini program pencetak tulisan Hello World. Deklarasinya kita tidak sebutkan, kita kosongkan saja, kemudian langsung saja di print ya Hello World. Nah, dalam perubahan notasinya, kan di situ ada bentuk ya program untuk mencetak tulisan. Nah, dalam bahasa C, komentar itu menggunakan double slash, maka diawali double slash dulu, baru teman-teman tuliskan kalimat komentarnya. Kemudian pustaka wajibnya ya, pustaka wajib sebagai kata kunci dalam bahasa C ataupun C++, teman-teman jangan lupa menggunakan hashtag include ya. Nah, kemudian teman-teman bisa menggunakan using namespace.std ya, atau using namespace std yang di akhirnya menggunakan tanda penutup suatu kalimat atau tanda penutup suatu instruksi, yaitu menggunakan titik koma. Jangan sampai salah antara titik koma dan titik 2 ya. Kemudian baru di situ diberikan sebuah pustakanya, yaitu main kurung tutup kurung buka. Kemudian tadi yang saya bilang kurung buka yang ada cukriknya itu kurawal. Kemudian baru deklarasi. Kalau misalkan ada deklarasinya apa, tinggal diisi di situ. Kalau nggak ada, ya sudah bisa disebutkan saja seperti tidak ada pada layaknya notasi pseudocode. Kemudian algoritmanya kita kan kalau misalkan di pseudocode write ya. Nah, kalau di C++ menggunakan cout, kemudian menggunakan sintaks bakunya yaitu kurang ya, kurang dalam aritmatika kurang 2 kali kurang gitu, baru bisa mencetak hello world ya, tapi dengan tanda kutip 2. Nah, jadi memang ada perbedaan, makanya ketika teman-teman sedang belajar algoritma dan pemrograman, dan juga ketika proses translasinya itu pasti akan sedikit menjelimet, dan memang itu harus teman-teman berlatih, karena memang dalam mata kuliah ini teman-teman akan selalu dilatih untuk bisa membuat algoritma dan juga menerjemahkan algoritma ke dalam suatu bahasa pemrograman, yang tujuan akhirnya nanti ketika teman-teman mampu memahami ini semua sampai dengan selesai, teman-teman akan mampu membuat suatu program yang nantinya misalkan teman-teman ingin bekerja sebagai software engineering misalnya. Nah, itu banyak karena perusahaan Indonesia sekarang lagi kenceng-kencengnya dunia IT, apalagi software ya. Teman-teman bisa banyak peluang untuk bekerja di industri IT. Kalau misalkan tidak di IT sebagai software engineer, teman-teman juga bisa menjadi data analyst ya. Banyak sekali teman-teman bisa ketika teman-teman berhasil menguasai secara penuh konsep fundamental dari algoritma dan pemrograman itu sendiri. Kemudian kita lihat lagi contoh yang ketiganya ya, dalam proses transaksi. Di sini seperti kita program menghitung luas lingkaran. Deklarasinya kita simpan saja P-nya itu dalam bentuk konstanta ya. Yang sifatnya misalnya si P-nya ini mau kita print atau gunakan berulang-ulang kali ya. Jadi cukup saja dimasukkan dalam konstanta. Ketika konstantanya akan dirubah, misalkan suatu nilai akan dirubah, cukup ganti saja 314. Jadi tidak perlu mengganti di struktur lainnya. Nah, kemudian algoritmanya adalah kita coba untuk membaca suatu nilai R-nya dulu yang diinputkan oleh pengguna nantinya, misalnya gitu. Nah, kemudian baru luasnya dihitung P kali R kali R, kemudian printkan luasnya. Nah, di sini kita coba proses translasi ke bahasa C++. Nah, kita berikan komentar selayaknya kita komentar dalam notasi pseudocode. Kemudian jangan lupa pustaka wajibnya yaitu include IOStream. Dan juga kita bisa menggunakan using namespace std. Kemudian di situ timbul
in main. Jadi gini, eh, beberapa hari yang lalu saya coba membuka C++ menggunakan versi terbaru. Jadi kalau untuk versi yang terbaru ini kita tidak bisa menggunakan mainnya saja, tapi harus menggunakan in. Ya, in itu bukan berarti integer, bukan. Jadi in itu memang biasanya in itu dianalogikan sebagai integer. Cuman hanya dalam konteks ini, in itu hanya kata bantu yang digunakan oleh bahasa C dalam memproses deklarasinya. Nah, jadi kita lihat di situ deklarasinya kita simpan kan, karena itu di situ simpan cons ya, konstanta, maka tulisan berubah menjadi cons ya. Beda kan antara con di pseudocode dan juga cons di bahasa C. Ada sedikit perbedaan dalam penulisannya. Kemudian kalau di deklarasi ya, kita lihat itu bisa langsung menulis P, kemudian dalam bahasa C++-nya harus teman-teman memanggil tipe datanya ya. Tipe datanya harus dipanggil dulu, yaitu float di situ ya. Kalau di sini kan real ya. Kalau 314 itu biasanya real. Nah, tapi kalau dalam bahasa C itu berubah menjadi float. Kemudian kita simpan juga variabel realnya, kita deklarasikan, yaitu menggunakan tipe datanya float dalam hal ini. Tapi kalau misalkan dalam hal algoritma notasi pseudocode itu real ya. Kemudian termasuk juga dengan luasnya, baru kita eksekusi algoritmanya, yaitu menggunakan sin ya. Sin berarti kita minta untuk pengguna memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel R yang ditampung di dalam variabel R. Kemudian setelah ditampung, kemudian setelah kita rumuskan ya, L sama dengan P kali R dan kali R, maka komputer akan melakukan pengolahan, yang setelah selesai melakukan pengolahan, komputer melakukan cout, print ya. Kemudian ditampilkanlah hasilnya. Nah, di situ ada sin get return 0, itu merupakan perintah untuk mengembalikan semua ketika proses yang terjadinya proses compiler itu dikembalikan dalam bentuk 0 ya. Jadi istilahnya cache-nya hilang lagi gitu. Jadi tapi tidak menggunakan return 0 pun juga nggak apa-apa gitu ya, tapi pasti di setiap SO ada perubahan-perubahan. Seperti di macOS sebenarnya tidak perlu menggunakan return 0 dan juga sin get, tetapi di Windows biasanya teman-teman coba nanti pasti jangan menggunakan sin get, coba nanti bisa terlihat perbedaannya dan ketika menggunakan sin get. Jadi cobalah untuk melakukan instrumen-instrumen ya dalam melakukan pelatihan-pelatihan pembelajaran untuk translasi. Nah, kemudian dalam hal ini ya, kita bisa lihat tadi yang pertama ini kan kurang interaktif ya. Jadi ibaratnya kalau nembak pasangan tuh, oh mau nggak sama saya gitu kan, udah aja to the point, mau nggak gitu kan, berarti kan kurang indah ya. Nah, jadi suatu program itu tetap harus menggunakan interaktifnya, jadi supaya ada komunikasi ya. Seperti kita selayaknya ingin mendapatkan seseorang kekasih, kita mesti pantau dulu, pelajarin, kemudian kita coba buka pembicaraan, merayu dan lain sebagainya, kemudian baru kita eksekusi untuk menyatakan perasaan gitu kan. Nah, jadi seperti itu ya, program juga harus bisa seperti itu. Jadi jangan langsung to the point ya teman-teman gitu. Nah, itu istilahnya program harus bisa bersifat komunikatif ya. Program input output sebaiknya dibuat komunikatif antara pengguna dan juga program ya. Penggunanya dalam hal ini kita sebagai user. Kemudian pengguna harus tahu dulu masukan apa yang diperintahkan oleh program, kemudian tampilannya yang dikeluarkan bagaimana. Misalkan contoh di sini R titik-titik atau sama dengan, atau misalkan tanda tanya, kemudian hasilnya luas lingkaran sama dengan titik-titik sentimeter persegi, misalkan kan gitu. Kalau tadi mah kan langsung ya, kalau nggak usah diminta masukan R-nya, langsung input R, olah output, selesai kan, jadi nggak indah ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih translasinya di sini ya. Nah, sebenarnya sederhana ya, program komunikatif, tapi ketika ditranslasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman dia berubah jadi panjang gitu ya. Jadi yang asalnya simple jadi terlihat rumit gitu. Tapi sebenarnya ya beginilah gitu ya. Jadi teman-teman mau nggak mau, tidak suka harus suka. Jadi ibaratnya kalau teman-teman sedang menyatakan perasaan ke calon pasangannya, gimana caranya pasangan saya harus suka, udah itu aja poinnya. Mau pakai cara apapun lah gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini konteksnya kita lihat di situ ada
include ya sebagai pustaka wajib, library wajib, IOStream kita panggil, kemudian using namespace std. Nah, di situ in main, kemudian nanti akan secara otomatis dibuatkan kurung tutup kurung buka oleh si text editornya. Dan lalu teman-teman mendeklarasikan di situ const float p sama dengan 314, jangan lupa diakhiri instruksi titik koma, kemudian floatnya r ya, kemudian float r-nya juga harus didefinisikan. Nah, dalam proses perhitungannya di dalam algoritmanya kita coba komunikatif cout. Jadi nanti ketika program running itu di dalam layar ya, di dalam tampilan layar itu akan muncul masukkan nilai R. Nah, barulah kita masukin tuh ya, masukin ketik dalam keyboard. Setelah itu enter. Nah, berarti apa? Si R-nya itu masukan itu ditampung di dalam variabel R. Nah, kemudian secara otomatis si programnya akan melakukan pemrosesan. Setelah selesai melakukan pemrosesan, baru nanti keluarnya apa? Hasilnya adalah titik 2, kemudian enter tampilannya ya, kita maksudnya enter, keluar lagi luas lingkaran titik 2 sama dengan berapa, terus ada lagi keterangan cm meter persegi. Nah, jadi lebih interaktif. Nah, di sini saya mau tanya nih, yang sudah melakukan instalasi text editor siapa aja? Ada berapa banyak dari total 21 orang? Ada berapa banyak? Ya. Saya Pak udah Pak. Saya udah Pak. Nah, gini, bukannya saya ingin menyampingkan lah ya, istilahnya bukan untuk membedakan, intinya untuk membedakan antara yang sudah memiliki device komputer laptop ataupun yang belum. Bagi yang belum, teman-teman bisa menyimak materi hari ini, yang kemudian jika nanti suatu saat nanti teman-teman sudah memiliki, teman-teman bisa berlatih ya, bisa sama-sama mengikuti. Nah, coba yang sudah, teman-teman buka text editornya ya. Kalau misalkan saya di sini menggunakan Visual Studio Code, coba dibuka saja masing-masing. Teman-teman coba sekarang berlatih untuk bisa mentranslasikan dari contoh ya, dari contoh ini ke dalam bentuk algoritmanya ya, algoritma notasi bahasa C++ ya. Coba, siapa yang bersedia untuk share screen? Ayo, siapa yang bersedia share screen? Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar karena waktu kita panjang ya, sampai dengan jam berapa ini teh? Jam 3. Ya, jam 3 kurang lah, nggak apa-apa. Ayo, siapa yang bersedia share screen supaya nanti teman-teman yang lainnya bisa sama-sama mengikuti gitu. Jadi supaya kita jalin komunikatif dalam pembelajaran hari ini. Ayo, yang bersedia silahkan di share screen, buka notepad, buka notepad bisa lah, notepad plus bisa, buka text editor Visual Studio Code-nya, lalu share screen. Kita akan sama-sama belajar. Minimal teman-teman berlatih untuk mengetik dulu nih, mengetik ke dalam text editornya dulu aja. Itu supaya enak gitu ya, sudah ada kenalan di awal lah. Oh, ini loh text editor yang saya pakai gitu. Coba silahkan di share screen, saya stop dulu share screen-nya. Ya, yang bersedia silahkan, yang sudah ready aplikasi text editornya bisa dibuka segera, kemudian langsung kita berlatih ya. Berarti jangan yang ke praktek dulu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman membuka slide presentasi hari ini, jangan ke praktek dulu. Kita coba translasikan ke dalam ini ya. Yang sudah dulu aja nih, seperti menghitung luas lingkaran dulu aja, atau teman-teman bisa mencoba ke yang lain ya, ke misalkan program sapaan lah boleh ya, atau luas lingkaran aja dulu lah, kita sama-sama luas lingkaran ya. Coba siapa yang mau coba, itu kan sudah saya contohkan tuh, ada contohnya. Coba teman-teman tinggal ketik ulang lagi aja, baru teman-teman tinggal running. Tapi sambil di share screen supaya teman-teman yang lainnya bisa melihat. Halo? Suara saya ada apa hilang? Ada Pak.
Ya, ayo segera dong. Yuk, yang udah tadi yang udah coba nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut, kita sama-sama belajar kok. Tenang aja, tenang. Ayo siapa yang Jumri pakai apa? Jumri, Pak. Hah? Ya, Jumri boleh deh, buru share screen deh, Jumri. Jumri lagi. Nggak apa-apa, Jum, nggak apa-apa, Jum. Nggak apa-apa. Biar sebagai inilah ya, sebagai pembuka supaya pembelajaran kita interaktif, Jum. Nanti saya kasih nilai plus lah. Ayo, Jum. Jum intro. Ayo. Jum. Di share screen, Jum. Lemot Pak, laptop saya Pak. Oh, pasti lagi buka banyak tab ya sambil nonton ini film. Film apa itu? Ya coba atau Anime Pak Jumri. ya coba yang lain yang sekarang lagi megang laptop terus kemudian teks editornya sudah teks editornya sudah diinstal ya. Tok coba silahkan di share screen, kita akan sama-sama belajar jadi teman yang lainnya bisa melihat. Di sini tidak ada yang merasa paling benar, semuanya kita sama-sama dalam proses pembelajaran. Jadi baik saya maupun teman-teman kita sama-sama belajar. Ayo dibantu yang sudah ini sudah melaksanakan ataupun sudah menginstal. Ada Almai Saputra udah pasti ya? Nanti dipandu kan ya, Pak? Iya dipandu sok. Nggak apa-apa. Ya. Ya udah deh, saya deh, Pak. Ya. Oh, Fatan. Ya, boleh. Udah belum? Sabar, Pak, kok begini ya, Pak? Udah, buka dulu, masuk ke tampilan awal, baru share screen biar sama-sama ntar kita pandu. Oh, masuk ke tampilan awal. Ya, masuk tampilan awal dulu. Nah, baru ntar kita sama-sama gitu. Udah? Udah ini belum, Pak? Udah ya? Belum keluar. Share screen-nya. Kok di sini udah? Coba teman-teman yang lainnya udah bisa melihat share screen dari Almai Saputra? Belum Pak. Belum tuh. Nah, tuh, udah tuh. Nggak ada. Itu udah tuh. Nah. Oh, ya udah. Nah, ayo mana itu programnya? Itunya, text editornya. Oke, buka. Ini, Pak. Ya. Nah, Ini bahasanya ya si Masnya udah nginstal extensionnya belum? wah, belum, Pak. Oh, ya udah, kita sama-sama ya, biar teman-teman yang lainnya tahu. Nah, si Mas apa ini Mas Putra bisa klik itu ada logo gear tuh. Logo gear di kiri bawah layar. Terus ke bawah, terus. Oh, ini, Pak. Ah, ya betul. Terus klik extension. Itu ada extension. Itu di bawah online service setting. Nah, itu. Nah, kemudian cari C++. Nah, tunggu. Oh, ada. Nah, itu klik paling atas. Yang 2,4 juta. Nah, kemudian install. Nah, jadi gini, dalam konteks pemrograman C ataupun C++ itu kan membutuhkan yang namanya generator ya atau compiler. Nah,
kalau misalkan menggunakan Visual Studio Code itu sudah disediakan oleh Microsoft. Jadi kita tidak perlu ataupun tidak begitu memerlukan yang namanya compiler eksternal ya, eksternal. Jadi kita cukup di dalam satu text editor saja kita sudah bisa melakukan eksekusi program C++ itu. Nah, udah disaling, kalau sudah nanti reload ya. Di reload, nanti ada baca reload kalau sudah selesai installing. Nah, jadi saya teruskan lagi. Jadi dalam proses nah, udah selesai. Berarti udah. Kalau nggak ada reload nggak apa-apa, didiamkan. Kemudian teman-teman atau Mas Putra bisa melakukan instalasi extension ini, apa yang lainnya untuk membantu dalam proses codingnya ya. Nah, itu sudah saya kirim di referensi ya, di dalam referensi. Itu ada 5 extension Visual Studio. Nanti saya pandu aja. Kebetulan saya sudah buka. Nah, si Mas Putra bisa install CodeRunner, Mas. Tulis aja CodeRunner. Ya, itu yang C++ dihapus. Nah, CodeRunner. Code spasi runner. Nah, itu ada tuh CodeRunner. Nah, itu tuh. Itu yang .run itu yang kedua, betul. Yang jumlah installer paling banyak, 9,5. Yap. Kemudian install lagi. Nah, kemudian sambil menunggu install, cari lagi aja, Mas. Kita butuh yang namanya Beautify. Ya. Beautify. Ya. Cantik, Pak. Iya dong. Beautify. Black banget. Nah, tuh ada tuh 7,5. Ya, betul. Nah, install. Kemudian setelah selesai, teman-teman Mas Putra boleh cari lagi namanya Bracket Pair Colorizer. Bracket. Ya. Ada nggak? Bracket dulu, spasi. Ini, Pak. Iya dong. Boleh bracket, boleh rainbow sih, sama aja lah. Yang paling besar aja, paling banyak aja udah. Nah, setelah selesai, sudah ya. Nah, agar lebih rapi nanti ketika melakukan dokumentasi dalam sebuah project, teman-teman alangkah baiknya harus membuat suatu folder ya, seperti layaknya teman-teman sedang melakukan manajemen file. Nah, caranya adalah Mas klik yang tanda dokumen itu di bawah logo Visual Code sebelah kiri. Nah, itu betul. Nah, klik open folder, Pak. Ya, kalau misalkan tidak ada open folder, teman-teman bisa klik file ya. Di dalam menu file di atas tuh, file. New folder ya, Pak? Yap. New file. Ya, new folder dulu dong. Ada nggak new folder? Ini, Pak. Itu new file, Mas. Ini udah untyped. Oh iya ya. Itu sudah selesai, close aja tuh extensionnya. Biar rapi, biar nggak biar nggak pajelit. Nah, kemudian ada coba file. Open folder. Oke, kalau misalkan new folder tidak tampil, teman-teman bisa kembali ke dalam dokumen di dalam komputer. Misalkan kalau Mas Putra ke D ya, di minimize dulu aja, aplikasinya di minimize. Di close dulu aja, di close dulu nggak apa-apa. Biar nggak begitu berat. Kemudian masuk ke dalam D, lalu itu di minimize dulu, bisa nggak zoomnya? Google minta di minimize. Nah, buka dokumennya di penyimpanan mana, boleh dokumen atau disk D ataupun disk C lah, atau di desktop. Bikin folder baru, misalkan folder Alpro misalkan gitu.
Di desktop nggak apa-apa. Bikin folder Alpro. Di mana ya? Di desktop boleh, di mana boleh lah. Jangan di C. Kalau di C di itu, jangan di C mas. Di C di file. Dia suka nggak di mau. C, Pak. Ya. Di D kalau nggak di dokumen atau di download atau di desktop. Oh, di desktop aja deh. Ya boleh. Nah kemudian new folder, kasihlah folder sekarang Alpro nggak apa-apa. Nah, kemudian tadi buka itunya Visual Code-nya, terus ditarik foldernya ke Visual Code. Oke, Pak. Ya, jadi nah itu ditarik foldernya tadi. Open folder nggak apa-apa, bisa dari situ atau di drag bisa nggak apa-apa, sama aja. Tadi di desktop, nah Alpro, klik, Pro. ya select folder, oke. Nah itu kan nanti sudah masuk tuh di dalam folder Alpro. Sebentar masih loading ya. Nah Saya loading, Pak. ya, Soalnya laptop saya, Pak. iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Soalnya dipakainya sambil ini sih, sambil meet. Ada background proses yang Ini bagian. apa lagi, Pak? Udah itu klik file. Boleh di di Alpro-nya boleh tuh. Di Alpro kan nanti ada dia simbol. Coba arahin kursornya ke Alpro bisa nggak? Atau di situ, Oh, ini. nah itu pinggir kanan tuh kan ada tuh. Nah itu nih file. Oke, diklik. Ini file. Ya. Yes dulu aja. Ini ya, Pak. Oke. Nah, udah belum? Coba new file. Ini file. Ya, new file. Itunya tanda yang ke bawahnya dipencet, Mas. Kursor Alpro-nya. Chat biar kelihatan. Oh, enggak ya, belum keluar. Udah nggak apa-apa. Itu lagi diklik lagi ke bawah. Nah, sudah sok tulis aja. Coba disimpan dengan misalkan contoh contoh 1.cpp. Di save-nya. Namanya, Pak. Ya, si nama ini nih, nama folder yang atas tuh, kan itu masih contoh ya. Nah, itu di save-nya ganti contoh.cpp aja coba. Oh, untitled-nya ganti ya, Pak? Ya, Ganti gimana nih? enggak. Cara gantinya di mana, Pak? Oh, harusnya secara langsung. Ya udah, coba sekarang ketik dulu aja programnya, nanti save Ctrl S aja. Oh ya, programnya apa nih, Pak? Ya, itu yang sudah di dalam materi ya. Ini saya saya nggak bisa share screen ya. Coba ya kita pandu, misalkan double slash ya. Klik double slash. Salah. Double slash program luas lingkaran. Nggak apa-apa pakai spasi juga nggak apa-apa mas, karena itu kan bentuknya komentar. Oh ya, program luas lingkaran. Ya boleh, enter. Kemudian double slash lagi, program membaca panjang. Jari-jari, panjang jari-jari. Oke. Terus variabelnya kurung tutup kurung buka R. Kurung tutup. Nah, itu kan udah otomatis tuh. R. Terus dipindahkan kursornya ke sebelah paling kanan. Enggak, itu aja buat pengetikan keyboardnya. Dipindahkan aja. Nah, oke. Terus sebuah lingkaran. Udah. Enter. Kemudian double slash lagi. Double slash. Ya. Menghitung luas lingkaran. Hitung luas lingkaran. Ya. Dan mencetak luas tersebut ke layar, misalnya. Dan mencetak luas tersebut ke layar. Teman-teman yang lainnya bisa sambil mengikuti ya. Kalau misalkan teks editornya sudah ada, jadi bisa sama-sama mengikuti. Kemudian enter. Di enter, itu nggak usah, di enter aja, dihapus, kemudian enter. Oh, Pak. Nah, coba supaya lebih enak dirimu save dulu mas. Ctrl S.
Bentar. Nah, masukin ke dalam folder. Nah, itu Kalau ganti ya, Pak. antinya ganti contoh.cpp. Misalnya hapus dulu. Semuanya aja hapus. Hapus semuanya, hapus semuanya. Semuanya, Pak. Hapus. .cpp gitu, Pak. Hapus dulu semuanya, hapus Mas. Hapus contoh. Misalnya contoh dot, jangan di spasi ya, jadi satu semua ya. Contoh.cpp. CPP. Nah, itu save as time-nya coba diklik. Jangan dulu, jangan dulu, itu yang di save as type-nya. Nah, itu klik. Ada nggak? C++ CPP ada nggak? Coba cari extension CPP. Oh, ada nih, Pak. Diklik. Ya. Berarti itu di atasnya .cpp-nya dihilangin Mas kalau extension-nya ada. Oh, berarti ini CPP-nya dihilangin. Ya, kalau misalnya sudah ada pilihan extension-nya. Klik contoh aja, Enggak, Pak. hapus lagi, klik titiknya hapus. Nah, enggak, jangan dihapus semua. Contoh. Udah langsung save. Oh, gitu. Oke. Oh, muncul kan contoh.cpp di pinggir. Dia akan berubah statusnya karena si double slash itu merupakan bentuk konstruksi ya, bentuk konstruksi ataupun perintah dari di C++ ya, maka dia akan berwarna hijau biasanya karena kita tadi pakai ini ya, color Polaris tadi ya, supaya bisa lebih indah lah gitu. Nanti teman-teman bisa custom. Rainbow itu ya, Pak? Ya, nanti teman-teman bisa custom juga untuk temanya, bisa lah banyak, kita tinggal isi aja. Nah, kita enter lagi Mas, kita lanjutkan, enter. Yang kelima, Pak. Ya, boleh di line kelima. Kemudian hashtag include ya, kita masukin pustaka wajibnya ya, hashtag include. Nah, itu udah otomatis tuh, tinggal tab aja. Tab menggunakan keyboard tab biar cepet ya. Klik tab, kemudian kurung tutup, tanda kurang ini ya, tanda lebih kurang, bukan Mas, bukan yang kurang dari dan lebih dari. Kurang dari. Simbol kurang dari itu yang di koma, kalau di keyboard di koma. Oh, ini. Ya, iostream. Iostream. Ya, tulis iostream. Ios, S-nya nggak usah 2 kali, iostream langsung. Treme, Pak. Ya, tream Mas, tream. Oh, tream. Ya, iostream. Kemudian apa tuh namanya, lebih dari. Sip. Enter. Nah, kemudian kita pakai using namespace std. Using. Tuh ada namespace. Nah, tuh ada tuh kedua, tinggal keyboardnya aja. Jadi main di keyboard kalau kita lagi coba Ini, Pak. ya, nah itu yang kedua. Ya. Spasi std. Jadi ketika teman-teman sedang melakukan coding ya, penulisan script, biasakan keyboard itu full dua-duanya di keyboard ya. Kalau penggunaan mouse itu sedikit aja lah. Jadi supaya cepat. Nah, udah std. Nah, kemudian titik koma. Titik koma. Ya, sudah. Enter. Enter lagi biar rapi. Perlu, Pak. Hilang, Pak. Ya, boleh. Enter lagi di line ke-8. Nah, kita coba Mas, kita coba tidak menggunakan in, langsung aja main. Apakah di versi ini berjalan? Langsung aja main. Ya, nah itu langsung tab. Nah, itu di dalam main ya, kan langsung otomatis ya. Dia langsung berubah ke in main. Nah, berarti apa? Berarti si versi yang kita gunakan ini versi terbaru Mas, tidak mendukung main aja. Jadi otomatis dia harus memerlukan in main tadi. Nah, kemudian dihapus aja Mas. In arts dan char-nya itu dihapus yang di dalamnya. Cuma disisakan kurung tutup kurung bukanya aja. Nah, itu satu lagi tuh, dua simbol lagi hapus. Ya, itu hapus. Oke. Nah, itu di dalam code. Coba Mas kursornya pindahkan di code. Nah, itu enter. Baru kita deklarasikan double slash. Deklarasi huruf besar, huruf kapital semua. Sesuai dengan ini ya, notasi yang sudah kita buat ya. Deklarasi. Kemudian enter. Kemudian
kita masukkan ke dalam tipe konstanta ya, disimpan dalam konstanta yaitu cons, tulis aja CO. Nanti dia ada keluar rekomendasinya. Ini besar lagi nggak, Pak? Nggak usah, kecil aja. Oh, kecil aja. Ya. Cons. C, pakai C mas. Oh, kecil. Ya. Itu bawah tuh. Nah, sip. Langsung tab aja. Oke. Kemudian float. Ya, nggak usah di enter. Spasi float. Float. Ya, spasi float. Nah, langsung aja tab biar cepat. Oke, spasi lagi. Nah, kita deklarasikan P-nya. PI, tulis aja mas, PI. PI. Ya, sama dengan, spasi dulu sama dengan boleh. Nah, sama dengan, sudah sama dengan? Itu udah, Pak. Oh, kayak tanda minus ya. Oke, spasi 3.14. Masih 3.14. Titik koma. Titik koma. Enter. Nah, kita akan coba buat programnya interaktif ya, langsung ya. Setelah selesai, baru kita float lagi. Kita deskripsikan lagi variabel R-nya. Float, tab, spasi R, tab, R, titik koma, enter. Koma, enter. Float lagi. Nah, L-nya besar, huruf L besar, spasi L besar, titik koma, enter. Kemudian enter lagi biar enak ya, biar enak bacanya, enter lagi nggak apa-apa. Kemudian double slash algoritma. Nah, kita akan masuk operasinya. Double slash algoritmanya huruf besar semua, nggak apa-apa. Ini, Pak, udah, Pak. Ya, betul. Kemudian enter. Nah, coba Mas Putra langsung sin aja sin. Sin. Ya. Oh, sin. Bukan pakai C. Sin. Terus spasi. Spasi. Oke. Itu sin bener tulisannya sin ya. Oke, Iya, sin spasi itu apa tanda simbol lebih darinya 2 kali. Oke, spasi R. Titik koma. Enter. Nah, kemudian L besar. Nah, itu pasti akan keluar. Nggak apa-apa Mas, L tab. Udah, di tab. Udah, Pak. Spasi Spasi. sama dengan P. Sama dengan PI tadi ya, Pak? Ya, PI tadi. Nah, tuh tab lagi, tab spasi kali R. Kali. Kalinya bukan gitu Mas, pakai bintang. Bintang. Oh. Ya. Kali, ya, spasi lagi R. Spasi lagi R. Ya. Oke, tab, terus kali lagi R. Spasi kali R. Ini, Pak. Ya betul. Terus jangan lupa instruksinya diakhiri menggunakan titik koma. Oke, betul. Hit, enter. Kemudian C out. Out. I-nya Mas, I-nya dihilangin. C doang, out. Ini. Ya, C out. C out spasi kurang dari 2 kali. Oke. Terus spasi Coba. Kutip 2 yang apa di pinggir itu, kutip 2. Itu kan 1, yang 2-nya Mas sambil tekan shift. Betul. Luas lingkaran misalkan. Enggak, udah bener. Tadi 2 kali aja bener. Dia udah otomatis. Oh, udah otomatis. Enggak, bukan yang itu tandanya. Yang 2 dihapus semua, pakai shift Mas. Terus ketik luas lingkaran di dalamnya. Oh, di dalamnya. Luas lingkaran. Ya, titik 2. Terus arahkan kursornya ke pinggirnya, yang teksnya kan di pinggir itu tuh, di pinggir tanda kutip ya. Terus spasi
spasi terus kurang dari 2 kali, kurang dari 2 kali, ya. Kemudian spasi L, spasi L, L besar yang itu ya, sesuai dengan deskripsi. Kemudian spasi kurang dari 2 kali lagi. kurang dari 2 kali, Terus tanda kutip lagi sama kayak yang tadi luas lingkaran, spasi dulu. Kemudian sentimeter, cm, cm aja, Pak. ya cm. Terus simbol di huruf 6 yang begini nih, meter Oh, persegi. ini, Pak. Ya terus 2. Oh, 2. Enggak, bukan 2, maksudnya angka 2. Itu hapus 1, terus kemudian angka 2. Sentimeter persegi gitu maksudnya. Nah, Iya, Pak. udah itu paling pinggir ditutup instruksinya. Pakai titik koma ya, bukan titik 2 loh, titik koma semuanya. Iya, Pak. Nah, kemudian sudah selesai di save. Oh, di save. Ya. Kan sudah tuh. Nah, coba di running Mas, itu ada logo kayak play musik itu di pojok kanan atas. Pojok. Oh, ini, Pak. Ya, coba kita lihat apakah ada yang error. Oh, running is not G++. Berarti kita harus membutuhkan compiler. Berarti kalau yang di Windows, teman-teman harus membutuhkan compilernya. Itu. Nah, itu kan sudah ada ya. Nah, caranya adalah teman-teman bisa download tuh G++-nya nanti ya. Jadi G++ tadi nanti teman-teman bisa searching di Google, kemudian di-download. Ya, di-download G++-nya. Kalau yang di saya ketika membuka awal seperti ini tadi tidak membutuhkan G++, makanya kan pasti akan berbeda setiap sistem operasi, dari setiap versi pasti berbeda. Jadi teman-teman cobalah untuk mengetahui dulu versi yang digunakan dibandingkan dengan SO yang disediakan di komputer teman-teman. Kemudian coba aja perintah yang sederhana aja dulu, jangan terlalu panjang. Misalkan perintah sin dan cout langsung aja ya, misalkan in main langsung aja sin-nya berapa, cout-nya berapa, langsung suruh print aja. Nanti ketika running dia butuh syarat apa, nah syarat itu mesti harus dipenuhi dulu gitu. Nah, berarti di sini terlihat si emasnya membutuhkan G++ ya sebagai bentuk compilernya gitu. Jadi ini belum bisa di running. Mungkin teman-teman yang lain sudah coba. Udah, Pak. Ada yang bisa? Udah, Pak. Ada yang bisa berjalan? Sama kayak Mahesa, Pak. Sama kayak Mahesa ya? G++ ya? G++. Nih, sebentar. Berarti G++. Saya upload ya. Saya coba carikan referensi yang Windows-nya. Ntar saya masukkan di dalam ini ya, referensi Classroom ya. G++ download. Ntar. Teman-teman kebanyakan menggunakan Windows berapa? Saya 10, Pak. ALMS 10 ya? 10, Pak. Oke. Nah, tata 10, Pak. Rata-rata 10 ya, sebentar. For Windows 10. Oh, for Windows 10. Cuma. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Jadi bisa teman-teman nanti berlatih. Oh, teman-teman bisa menggunakan main GW ini, saya baru tahu nih kalau Windows nih. Main GW. Sebentar. Apa itu, Pak? Itu compilernya. Install, oke. Kemudian sebentar saya baca dulu dokumentasinya. Get lesson version of main GW Windows 64. Which providers up to date. Oke, of GCC main GW oke. Oh. Coba teman-teman buka terminal coba. Itu si Mas Almesa buka terminalnya. Bisa nggak buka terminal CMD ya? Kalau nggak Windows R. Oh, Windows R. Ya, Windows R. Di sini, Pak, Ya, di komputer nggak apa-apa. Ya. ini, Pak. Kalau nggak di close aja deh, di close Mas, di close.
Itunya di close. Nah, itu masuk di bawah itu kan ada tadi yang error tuh. Yang error ada bacaan terminal. Oh ini. Ya betul. Coba ketikkan aja G++. G plus. Sebentar, belum, masih running. Oh, nggak bisa. Ya masih running mas itu, belum jalan. Maksudnya kan baru dibuka. Coba ketik G++ bisa nggak? Nah itu baru beres tuh. G++. G++ spasi min version. Apa Pak? Min. Logo min, apa sih simbol min? Minus. Ini Minus. Pak, udah, Pak. Mana? Itu kecil Pak. Oh, minusnya 2 kali ya, minus. Oh, 2 kali. Terus version. Enter. Bentar. Tunggu aja dulu hasilnya. Belum keluar ya? Belum Pak. Nah ini Pak. Apa itu? G++, the term G++ is not recognized as the name of cmdlet function, script file, or operable program. It's the spelling of the name or if a patch was included. Verify that the patch is correct and try again. Oh, itu tuh ada garis itu tuh di include EOS streamnya, coba. Bener nggak tulisannya? Enggak. Coba dihapus dulu semuanya, coba. Dihapus. Pagar include. Oke, tab aja langsung tadi teh. Kemudian spasi biasa, kurang dari dan lebih dari. Dimasukin di dalamnya EOS stream. Nah, udah, coba save. Masih merah lagi, Pak. Itu yang tanda hinnya, coba yang logo lampu klik. Disable all hin. Oh, jangan. Edit. Itu tuh, edit include patch setting. Ini, Pak. Yap. Masuk kan. Itunya coba, itu di Win 32 ya? Dimas ya? Laptopnya Win 32 apa Win 4? Kayaknya sih 64, Pak. Nah, itu kan muncul tuh perintah tuh di bawah tuh, ada configurun JSON, klik aja. Nah, ini padnya ini yang mesti harus ditambahin. Oh, itu C++ 17 versinya. Oke, sebentar. Hai, macam mana? Bentar. Oh, coba Mas update main GW Siberia. Oh, mesti download dulu guys, isinya bener lagi. Ntar ini halaman downloadnya saya kirim deh di chat ya, di chat di chat grup. Oh, tidak. Oh, gede juga lumayan size-nya. Ya udah gini aja deh. Buat PR-nya yang sudah memiliki device laptop ya, yang sudah memiliki device laptopnya, coba tolong selesaikan proses instalasinya sampai bisa CPP-nya berjalan ya. CPP-nya berjalan. Nah, kemudian jangan lari dulu ke slide yang praktek yang ada di dalam slide tadi ya. Nah, coba pastikan dulu codingan yang si Mas Alma Putra ini dan teman-teman lainnya yang hampir sama ini
sampai bisa running ya, sampai bisa running atau disesuaikan dengan code yang ada di dalam slide saya. Disesuaikan saja, coba running sampai bisa berjalan, kemudian screenshot ya. Screenshot nanti saya lampirkan dalam bentuk tugas, teman-teman bisa lampirkan screenshotnya di dalam tugas ya. Bagi teman-teman yang belum memiliki laptop ya ataupun komputer, teman-teman bisa tulis menggunakan buku saja ya, nanti difoto dikirim. Jadi bentuk runningnya ini saya akan jadikan bentuk tugas latihan ya, tugas latihan. Kemudian untuk tugas besarnya menjelang menjelang UTS nanti di slide prakteknya ya, slide praktek itu jangan dulu dikerjakan, nanti tunggu aba-aba dari saya. Teman-teman jalankan dulu sampai dengan proses ini bisa yang sudah memiliki komputer laptop. Tapi yang belum memiliki komputer laptop bisa langsung mengerjakan menggunakan buku ya, menggunakan buku, bisa langsung mengerjakan sama seperti yang teman-teman tadi si Mas Putra kerjakan, samakan saja. Kemudian kalau misalkan mau langsung menyelesaikan tugas prakteknya, langsung selesaikan. Nanti pokoknya metodenya kalau yang ada komputer di screenshot proses codingannya dan juga hasil keluarnya di screenshot. Kalau yang belum memiliki device laptop atau komputer, bisa difoto saja proses pengerjaannya ya, dalam arti skripnya difoto dan hasilnya nanti, karena memang nggak bisa di running kan, yang penting pastikan contoh skripnya itu sesuai ya, sesuai. Nanti dikumpulin di mana, Pak? Gimana? Yang belum punya laptop dikumpulin di mana? Kemana? Nanti saya kirim salinan filenya seperti tugas-tugas biasanya, nanti teman-teman bisa langsung dilampirkan di situ ya. Oh ya, baik Pak. Jadi gitu. Jadi untuk minggu ini kita cukupkan dulu segini ya. Diharapkan nanti di minggu selanjutnya teman-teman yang saat ini sudah ada laptop ataupun komputernya bisa sudah berjalan ya. Jadi kita bisa sama-sama melakukan praktek-praktek yang lainnya, karena nanti pembahasan selanjutnya mungkin kita cukupkan dulu proses codingan ini. Pada case ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan masuk dulu materi-materi, karena masih banyak materi yang mesti dikejar nih teman-teman. Ada runtutan, pengulangan dan lain sebagainya. Tapi nanti akan berdampingan dengan ini ya, dengan codingnya ini ya. Si Mas Putra bisa di stop dulu share screen-nya biar nggak berat. Hentikan presentasi. Hentikan presentasi. Udah, Pak. Nah, jadi coba yang lainnya bisa tolong diaktifkan itu ya, video call-nya itu untuk Mbak Adinda, Ziyad, Aryan, Rizky Alfiansah, Aldi Putra, Fatan ya. Nah, itu bisa tolong diaktifkan. Nah, jadi untuk hari ini dan juga untuk pertemuan selanjutnya kita akhiri dulu nih perkenalan untuk masalah programmingnya. Karena kita butuh beberapa materi yang mesti harus disampaikan ya, terkait tentang struktur-struktur runtutan, pemilihan dan juga pengulangan, karena itu juga penting. Jadi kita gas dulu untuk teorinya, baru nanti selanjutnya kita gas untuk praktek. Saya harap setelah UTS, mudah-mudahan saya doakan ketika teman-teman yang belum memiliki device laptop ataupun komputer bisa memilikinya. Apabila memang belum memilikinya, bisa pinjam dulu ya ke teman atau saudara, karena nanti setelah UTS kita akan banyak melakukan praktek ya setelah UTS. Karena materi mau saya gempur dulu sebelum UTS. Setelah UTS kita pertemuan selanjutnya akan terus berlatih praktek ya. Inginnya saya seperti itu. Jadi nanti di hasil akhirnya UASnya itu, jadi UASnya saya pengen teman-teman membuat satu program yang di dalamnya ada algoritmanya dan juga ada instruksinya. Jadi teman-teman semester 1 udah bisa bikin program tapi secara sederhana. Jadi udah harus setara dengan institut yang besar lainnya ya, seperti kayak BINUS, ITB dan lain sebagainya. Saya pengen UBK ini yang saya ajar ini teman-teman bisa mengimbangi ataupun mengikuti dengan teman-teman yang lainnya. Walaupun kita sekolah di UBK, tapi yang namanya ilmu sama, kita bisa mengikuti atau bahkan kita bisa lebih unggul, tergantung dari kitanya sendiri dalam mengembangkan suatu ilmu itu tersebut ya. Jadi mudah-mudahan setelah UTS nanti, ini saya berpesan dari sekarang, tolong dibantu ya semaksimal mungkin mengenai device laptop ataupun komputernya, karena sifatnya itu dalam perkuliahan penting teman-teman. Mau tidak mau teman-teman memang harus memilikinya ya, tidak bisa menggunakan handphone saja gitu. Karena kita kuliahnya IT, maka akan banyak ngoprek masalah program ya, masalah program, desain database dan sebagainya, itu pasti akan menggunakan laptop agar tidak mempersulit proses perkuliahannya teman-teman. Itu saran dari saya, harapan saya. Mudah-mudahan setelah UTS
Misalkan UTS, oke lah UTS, setelah UTS minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiganya kita mulai running kalau misalkan teman-teman masih belum memiliki semuanya. Jadi kita coba kasih batas waktu seminimal mungkin ya. Jadi supaya teman-teman bisa berusaha dulu. Kalau misalkan sedang usaha bisnis online ya mudah-mudahan lancar usahanya, bentuk apapun lah. Misalkan orang tuanya bekerja, mudah-mudahan dilancarkan orang tuanya, atau teman-teman bekerja juga dilancarkan rezekinya. Jadi untuk tujuan device-nya bisa terpenuhi demi untuk investasi dalam pembelajaran. Ya, jadi perkuliahan hari ini kita cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia dan juga tetap semangat dalam mengikuti materi perkuliahan yang diselenggarakan di kampus tercinta UBK. Kuliah ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Makasih banyak, Pak. Oke, siap. Makasih, Pak. Makasih. Makasih. Itu